Nah, kemudian setelah menyelesaikan pekerjaan, bersyukur kepada Tuhan karena memberikan rahmat sehingga kita dapat bekerja dengan baik dan sambil terus-menerus menyadari kehadiran Allah. Jadi ini memang satu nasihat-nasihat yang sederhana, dan kemudian hal-hal praktis lain yang dinyatakan oleh Bruder Laurentius dari Kebangkitan banyak sekali ya, karena satu buku ya. Tetapi ini saya ambil poin-poinnya yang kemudian bisa membantu kita untuk terus-menerus mengasihi Allah dalam segala aktivitas kita. Jadi dikatakan oleh Bruder Laurentius dari Kebangkitan, dia tidak meminta banyak dari kita. Berusahalah hanya memikirkan dia dari waktu ke waktu. Kadang-kadang menyembahnya, kadang-kadang mohon rahmatnya, kadang-kadang persembahkan penderitaanmu kepadanya. Bersyukurlah kepadanya sesering mungkin atas rahmatnya di masa lalu dan sekarang ini. Dia telah memberikan penghiburan kepadamu juga di tengah kesulitanmu. Arahkanlah hatimu kepadanya selama makan dan bersama orang lain. Mengingatnya sejenak akan menyenangkan hatinya. Kita tidak perlu berteriak memanggilnya karena dia lebih dekat dengan kita daripada yang dapat kita pikirkan. Ya. Intinya apa? Memikirkan Allah dari waktu ke waktu. Ya, sebenarnya rahasianya ini apa sih? Rahasianya yaitu kalau seperti dikatakan Tuhan Yesus dalam Injil, di mana hartamu, di situ hatimu. Jadi persoalannya sekarang apa sih yang mengisi hati kita sehari-hari ini? Itu yang kemudian hati kita akan selalu padanya, ya. Kalau misalnya pekerjaan kita, yang kita pikirkan seharian terus pekerjaan kita, berarti yang menjadi harta kita yaitu apa? Pekerjaan kita. Kalau yang kemudian kita pikirkan terus, kita ingat terus sehari-hari, misalnya orang yang kita cintai, kekasih kita, atau kita naksir orang, atau kemudian ya anak, atau kemudian ya suami atau istri, terus kita ingat terus, berarti yang menjadi harta kita adalah orang-orang tersebut. Ya, tetapi untuk keluarga ya memang kita harus mengingat ya, jangan sampai tidak mengingat sama sekali ya. Jadi memang harus terus mengingat juga keluarga, tapi juga ingatnya selalu diarahkan pada Tuhan. Tuhan kami serahkan, kalau ingat misalnya, waduh suami saya lagi ngapain ya, istri saya sedang apa, atau mungkin curiga-curiga. Nah, daripada curiga ingatannya, lebih baik artinya apa? Spontan langsung, Tuhan saya serahkan suami saya kepadamu, Tuhan saya serahkan istri saya padamu. Begitu ingat anak-anak, ya Tuhan saya serahkan anak-anak padamu, mohon kasih-Mu untuk mereka. Jadi kita jadikan semua ingatan-ingatan kita pada orang lain, pada apapun, kita jadikan itu juga suatu doa yang terus-menerus. Ya. Jadi kalau orang kemudian terus-menerus mengingat Tuhan, ya, di mana hartamu di situ hatimu. Kalau terus-menerus mengingat Tuhan, maka dalam hal ini bersyukurlah, berarti yang menjadi harta adalah Tuhan sendiri. Jadi harta duniawi tidak akan kita bawa mati, tetapi kalau harta kita sungguh-sungguh jadikan Allah harta kita, ya ini yang kemudian akan kita bawa seterusnya dalam keabadian, ya. Dikatakan Bruder Laurentius dari Kebangkitan pada kesempatan yang lain, adalah mungkin bagi kita untuk hidup di hadirat Allah, bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Jika Anda dan saya ingin menikmati kedamaian surga selama hidup ini, kita harus terbiasa dengan percakapan yang akrab, rendah hati, dan sangat penuh kasih sayang dengan Tuhan. Jadi maksudnya di tengah kesulitan pun, ya justru pada saat-saat itu kalau kepikiran kita pada masalah, pada kesulitan, pada kerjaan, mungkin juga pada hutang-hutang kita, bawa semua spontan kepada Tuhan. Tuhan, aku lagi mikirin ini. Tolong Tuhan. Tuhan, kamu tahu segala kesulitan ini. Tolong Tuhan. Ya sederhana, doa-doa pendek dalam hati. Dan kemudian dengan terus-menerus hidup di hadirat Allah sebagai penutup, ya, dalam berusaha mengasihi Allah dalam segala aktivitas kita, ini sebenarnya satu rahasia untuk hidup kudus, ya.
pengudusan kehidupan sehari-hari, pengudusan hidup sehari-hari. Ya, dikatakan oleh Bruder Laurentius karena dia kerjaannya kan di dapur, tugasnya di dapur ya. Tuhan yang berkuasa atas semua panci dan wajan dan segala sesuatunya, buatlah saya menjadi orang kudus. Dalam bahasa Inggrisnya pakai kata saint ya, jadi santo ya. Melalui tugas memasak makanan dan mencuci piring. Tuhan yang berkuasa atas semua panci dan wajan dan segala sesuatunya, buatlah saya menjadi orang kudus melalui tugas memasak makanan dan mencuci piring. Karena dengan kesadaran apa? Kita melakukan demi kasih pada Tuhan, lalu demi kasih kepada sesama, yaitu melalui masak, melalui cuci piring, itu kan melayani sesama juga. Nah, melalui pekerjaan Anda masing-masing, Tuhan yang berkuasa atas semua komputer, ya, atas semua perhitungan, akuntansi, atau kemudian segala berkaitan dengan konsultan ini, dan atas segala sesuatunya, buatlah saya menjadi orang kudus melalui pekerjaan saya sebagai konsultan, ya, melalui pekerjaan saya sehari-hari, juga melalui kehidupan saya sebagai seorang papa, seorang mama, atau seorang anak-anak, ya, apapun bisa dikuduskan bagi kemuliaan Tuhan. Tidak ada lifestyle. Jadi kalau bahasa Indonesia kan diterjemahkan gaya hidup ya, tetapi saya pakai dari Inggrisnya karena kan ini bahasa yang sangat umum sekarang di dalam bahasa Indonesia ya. Tidak ada lifestyle yang lebih luhur dan membawa kebahagiaan yang lebih besar daripada memiliki percakapan yang terus-menerus dengan Tuhan. Jadi jadikan ini gaya hidup, jadikan lifestyle Anda untuk terus-menerus hidup di hadirat Tuhan, untuk terus-menerus bercakap-cakap secara sederhana dalam doa-doa singkat, doa-doa pendek, atau hanya mengingat atau menyadari Allah yang hadir, Allah yang juga tidak pernah meninggalkan kita. Kemudian dikatakan Bruder Laurentius sebagai penutup, kita tidak boleh lelah melakukan perbuatan-perbuatan kecil demi kasih kepada Allah. Dia tidak memandang besar kecilnya perbuatan itu, tetapi yang dia perhatikan hanyalah kasih yang menjiwai perbuatan-perbuatan tadi. Dalam segala pekerjaan, juga mungkin bagi kita yang mulai melayani, atau kemudian juga dalam aktivitas kita sehari-hari, juga dalam hobi-hobi kita dan sebagainya, Tuhan tidak lihat besar atau kecil, Tuhan tidak lihat prestasi atau tidak. Tetapi artinya apa? Tetapi kalau orang di kantor kan memang dituntut untuk berprestasi supaya dapat promosi ya. Tetapi dalam hal itu pun ya, ketika harus berprestasi, harus kemudian supaya mendapat promosi, lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Lakukan semuanya dan persembahkan semuanya hanya demi kasih kepada Allah. Allah tidak menuntut, tidak menghendaki perbuatan yang besar, atau kemudian juga dia tidak seolah-olah nanti kalau kecil-kecil nggak dilihat. Tidak, bagi dia entah itu besar entah kecil itu sama saja. Tetapi yang membedakan itu apa? Nilainya, yaitu apa? Kasih yang menjiwai pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan tadi. Lakukan semua demi kasih kepada Allah, juga demi kasih kepada sesama. Dan inilah yang berkenan pada Allah. Inilah yang sungguh-sungguh menyenangkan Allah, mengasihi Allah dalam segala aktivitas. Dan ini merupakan jalan singkat supaya kita juga boleh hidup kudus, mengalami pengudusan hidup melalui kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita akan belajar dari seorang kudus dari Prancis, tetapi saya katakan orang kudus ini rupanya bukan hanya populer di kalangan gereja Katolik, tetapi juga populer di kalangan gereja Protestan, ya, yaitu bernama Bruder Laurentius dari Kebangkitan.
kehidupan rohani, juga pengajaran rohani yang diajarkan Bruder Laurentius dari kebangkitan ini kemudian ditulis oleh seorang pimpinan biara kontemplatif, yaitu AB ya. Jadi pronunciation-nya bahasa Prancis ya, saya kurang tahu, tapi ini ya, Abbé Joseph de Beaufort ya. Jadi maksudnya Abbas, seorang Abbas ya, Abbas biara kontemplatif yang kemudian mengadakan percakapan, lalu kemudian juga surat menyurat dengan Bruder Laurentius dari kebangkitan ini. Kemudian dia menuliskan catatan-catatan, percakapan-percakapan, surat-surat dengan Bruder Lauren ini menjadi satu buku yang kemudian dikenal buku ini The Practice of the Presence of God. Ya, kalau Anda search di Google The Practice of the Presence of God ini, lalu kita lihat buku ini rupanya cukup banyak beredar ya di dalam bahasa Inggris dan juga diterbitkan berbagai penerbit ya. Jadi buku kecil ini telah disetujui oleh seorang uskup agung Prancis ya, kemudian memberikan komentar tentang Bruder Laurentius dari kebangkitan. Jadi Bruder ini seorang pribadi yang melupakan dirinya sendiri dan selalu bersedia berkorban untuk Tuhan, bahwa dia tidak lagi memikirkan kebajikan atau keselamatannya, bahkan dia selalu menyangkal dirinya sendiri dengan cinta tanpa bunga. Jadi cinta tanpa bunga ini maksudnya apa? Dia sungguh-sungguh mencintai Allah secara murni, dia tidak bingung, tidak ambil pusing tentang hiburan rohani dan sebagainya. Apakah kemudian mengalami zaman-zaman Tuhan, perasaan-perasaan yang menyenangkan pada saat doa, dia tidak ambil pusing dengan semua itu, tapi fokusnya hanya mengasihi Allah dalam iman ya. Buku ini terdiri dari 16 surat pendek yang ditulis Bruder Laurentius, kumpulan pendek kata-kata bijak yang berisi ajaran rohaninya, 4 percakapan yang mungkin ditulis AB, jadi Abbas Beaufort, dan biografi singkat tampaknya ditulis dari tangan yang sama oleh Abbas Beaufort ini. Jadi kenapa Bruder Lauren ini tidak menulis sendiri? Nanti kita lihat latar belakangnya ya. Kenapa sih kok orang kudus ini tidak nulis sendiri, tapi malah yang nulis orang pinter yang lain, yaitu seorang pimpinan biara kontemplatif yang menjadi sahabat rohaninya, yaitu Abbas Beaufort. Buku ini populer di kalangan Katolik dan Protestan. Tokoh Protestan yang merekomendasikan buku ini beberapa diantaranya adalah John Wesley, seorang pendeta, seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal pada zamannya. Lalu William L. Sperry, A.W. Tozer, dan Hannah Whitall Smith. Ya, jadi kalau kita lihat beberapa tokoh Protestan bahkan juga menganjurkan buku ini. Jadi tidak heran, bahkan dalam edisi terbitan Indonesia, kalau Anda lihat di PowerPoint ini ya, pada bagian pertama Sinar Terang Hati Kita, ini buku jadul banget ya, buku jadul banget, diterbitkan oleh seri Karmelitana, jadi oleh Ordo Karmel ya, Ordo Karmel diterbitkan. Tetapi kemudian dalam edisi yang lebih baru, saya sempat lihat 2 edisi yang berbeda diterbitkan oleh Light Publishing, yaitu penerbit dari gereja Protestan ya, jadi penerbit buku rohani dari kalangan Protestan. Jadi judulnya Menjalani Hidup di Hadirat Tuhan. Jadi ini salah satu orang kudus di mana pengajaran rohaninya kemudian artinya apa? Menjadi cukup populer di kalangan baik Katolik maupun Protestan.